Setelah video intimidasinya dengan menyuruh seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur untuk meminta maaf sambil bersujud viral di media sosial, Ivan Sugianto kini resmi ditahan. Penangkapan dan penetapan Ivan Sugianto sebagai tersangka diapresiasi pihak sekolah korban. Minta maaf. Setelah video intimidasinya dengan menyuruh seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur untuk meminta maaf sambil bersujud viral di media sosial, Ivan Sugianto kini resmi jadi tersangka kasus perundungan. Ivan Sugianto, orang tua murid, kini memakai baju tahanan Polrestabes Surabaya. Polisi menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka perundungan pelajar salah satu SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur yang rekaman videonya viral di media sosial. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 11 saksi dan melakukan gelar perkara. Ada 8 saksi yang diperiksa. Hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo. Ancaman hukumannya 3 tahun penjara. Ini minta maaf. Minta maaf. Penangkapan dan penetapan Ivan Sugianto sebagai tersangka diapresiasi pihak sekolah korban. Merasa dirugikan dengan aksi arogansi Ivan terhadap siswanya, pihak sekolah berharap kasus ini dapat diusut sesuai hukum yang berlaku. Dari awal sudah kita sampaikan, ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu dalam hal ini adalah kepolisian. Karena kita tidak ingin menyelesaikan persoalan itu dengan cara main hakim sendiri. Jadi tentu kita dengan pihak kepolisian yang sudah bekerja sejauh ini, kita mengapresiasi. Ya tentu harapan kita dan harapan publik, karena sekarang publik itu kan marah ya terhadap persoalan ini. Saya pikir harapan semua orang barangkali begitu untuk diselesaikan dan diterapkan aturan hukum secara benar dan profesional. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto sempat membuat video permintaan maaf karena berperilaku arogan dan memaksa siswa untuk meminta maaf sambil bersujud. Ivan mengaku menyesal telah membuat kegaduhan dan berencana menyerahkan diri ke polisi. Meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Buntut dari kasus intimidasi siswa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK kini memblokir sejumlah rekening milik Ivan Sugianto. Pemblokiran sejumlah rekening milik Ivan Sugianto dilakukan karena ada dugaan aktivitas usaha ilegal. Kepala PPATK Ivan Yusti Evandana menyatakan salah satunya diduga berkaitan dengan kepemilikan tempat hiburan malam Valhalla Club. Pemblokiran rekening sudah diproses PPATK sejak beberapa minggu sebelumnya. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto diduga bermula saat ia mengamuk pada seorang siswa SMA swasta di Surabaya. Ivan mengintimidasi dan memaksa korban bersujud sambil meminta maaf karena tidak terima anaknya diejek korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk informasi terbaru dari Surabaya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Mahendra Triginanjar. Selamat siang Mahendra, ini setelah Ivan pengintimidasi siswa ini ditangkap dan ditahan, apakah ada kemungkinan tersangka baru diduga terlibat dalam peristiwa ini? Ya, Vidi dan saudara, memang pada hari Kamis sore kemarin ataupun 3 hari yang lalu, Polrestabes Surabaya telah menangkap dan menetapkan Ivan Sugianto, pelaku perundungan dan juga intimidasi terhadap seorang siswa SMA swasta di Surabaya sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ivan kemudian langsung ditahan di Mapolrestabes Surabaya guna pemeriksaan dan juga
penyidikan lebih lanjut. Terkait tersangka baru, memang untuk saat ini hanya Ivan Sugianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Namun jika nanti dari proses penyelidikan dan juga penyidikan pemeriksaan terhadap Ivan ditemukan bukti baru ataupun keterlibatan orang baru, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Pasalnya dalam video intimidasi yang sudah viral di media sosial ini sendiri, tidak hanya Ivan yang datang ataupun melakukan intimidasi terhadap korban dan juga keluarganya, namun juga ada sejumlah pria dewasa yang diduga terlibat ataupun terekam ikut melakukan intimidasi terhadap korban dan juga kedua orang tuanya. Namun untuk ada tidaknya tersangka baru dalam kasus ini masih menunggu proses penyidikan oleh Polrestabes Surabaya. Ya, Vidi. Bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, Vidi dan saudara, memang pasca kejadian yang terjadi pada tanggal 21 Oktober lalu, kondisi ES, yaitu korban, pelajar salah satu sekolah swasta di kawasan Surabaya Timur ini mengalami trauma, yaitu ketakutan. Tak hanya korban ataupun ES, kedua orang tua korban sendiri juga mengalami trauma ataupun setelah trauma dan takut karena sebelumnya dilakukan intimidasi dan juga pengancaman yang dilakukan oleh tersangka Ivan dan juga beberapa orang suruhan. Kasus ini sendiri ataupun permintaan maaf dengan cara bersujud ini tidak hanya terjadi satu kali, seperti video yang viral, namun juga terjadi dua kali di mana telah terjadi intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi di depan sekolah, juga dilakukan di dalam sekolah dalam jeda waktu beberapa jam kemudian. Bahkan saat korban diminta oleh tersangka untuk melakukan penangkap kedua kalinya ini, ibu korban jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk kondisi korban dan juga keluarganya saat ini, berikut petikan wawancara dari kuasa hukum keluarga korban, Reovin Clarissa Bella. Pada saat ini masih dalam tahap pemulihan, kita juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan psikiatri dan psikolog, karena jujur saja kejadian yang menimpa mereka di tanggal 21 Oktober 2024 meninggalkan trauma yang mendalam. Terus pasca penetapan daripada Ivan sendiri, tanggapan dari pihak keluarga gimana? Tanggapan pihak keluarga tentunya kami mengharap supaya aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana persekusi dan tindak pidana premanisme ini secara serius ya, supaya dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan penegakan hukum. Ya, untuk keluarga korban sendiri juga mengapresiasi kinerja dari Polrestabes Surabaya yang telah menangkap dan juga menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka dalam kasus intimidasi dan perundungan. Namun pihak keluarga juga meminta untuk Polrestabes untuk tegas dan juga memproses kasus ini secara transparan dan juga akan dikawal hingga proses persidangan nanti. Ya, Vidi. Baik, korban dan keluarganya masih menjalani proses pemulihan trauma. Mahendra, terima kasih untuk laporan Anda dari Surabaya.